Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini, di awal tahun yang baru 2021, Tuhan masih memberikan kita sukacita, Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan di mana kita masih boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Sekalipun di awal tahun ini kita masih ibadah secara online, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi damai sejahtera hati kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, mari kita menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian, kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita. Lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia. Hosana, masuklah. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tatanya, puji haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar ya Tuhan, hosana bagi Tuhan kami, Raja di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Tuhan kami yang menciptakan kami, yang menciptakan dunia, yang menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa,
dan Allah yang selalu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, di awal tahun 2021, kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan, membuka mulut kami untuk mengagungkan Tuhan kami dan untuk memuliakan Tuhan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan, kehidupan kami ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, bahkan menyerukan untuk memuji Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami ketika Engkau mendapatkan kami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, dan biarlah di pagi hari ini Tuhan melayakkan kami untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan kami. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh memuliakan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh memberkati kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat Tuhan di pagi hari ini yang beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati, Engkau pimpin, sehingga ibadah di pagi hari ini boleh semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini. Biar Tuhan yang menolong, menyertai kami, sedemikian Tuhan menyertai kami di sepanjang tahun-tahun yang sudah kami lalui. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama juga yang akan menuntun kami, yang akan memimpin kami, dan yang akan menyertai kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang kehidupan kita mengikut Yesus, sepanjang kehidupan kita menjadi anak Tuhan, satu pertanyaan penting di dalam kehidupan kita, siapakah Tuhan itu? Atau siapakah Tuhan Yesus itu di dalam pribadi kita sendiri? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang kita miliki bukanlah hanya sekedar Tuhan yang kita kenal sebatas Ia menciptakan kita dan menyertai kita. Tetapi Tuhan yang kita miliki adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Dialah yang menolong kita, yang meneguhkan kita, bahkan Dia yang menyelamatkan kehidupan setiap kita. Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita, mentari hidup kita dan kekuatan kita, penolong kita yang teguh dan penghibur kita. Untuk itu mari kita tetap bersandar kepadanya karena Dialah Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesah, Ia selalu menghiburku. Penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ya segarkan, Ya tambahkan, sobatku. Musik saja. Mari kita menghayati lagu ini, Bapak Ibu. Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia yang menyelamatkan kita,
Dia yang menopang kehidupan kita, yang menjadi penghibur kita, dan Ia yang meneguhkan kita. Baitnya yang ketiga, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tegakkan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di pagi hari ini. Sebagai bacaan bertanggapan kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Filipi 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan buat setiap kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, terhadap kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh.
Sedemikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu, yang mengantarkan kita di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Rasul Paulus tadi mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan Rasul Paulus menambahkan, aku akan melupakan apa yang ada di belakangku, tetapi aku mengarahkan pandanganku, mengarahkan tujuanku, yaitu kepada Dia, kepada panggilan surgawi bersama dengan Kristus. Biarlah itu yang menjadi tujuan hidup kita di tahun 2021 ini Bapak Ibu, mengarahkan tujuan kita berlari ke sana, yaitu kepada Dia, sehingga kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Dia. Mari kita persiapkan hati kita di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita katakan, kulupakan yang di belakangku, kuserahkan diriku hanya kepadamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan
Kita boleh bersama-sama beribadah kembali pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membuka kebenaran firman Tuhan, izinkan saya, saudara, belum terlambat mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Di tahun yang baru, kiranya seluruh rencana-rencana kita, biar Tuhan yang menggenapi, dan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih kita hadapi, saudara, biarlah badai ini boleh berlalu dan kita boleh kembali menjalankan seluruh kehidupan kita di new normal ini, saudara, dengan satu perubahan yang tentunya semua orang mengalami ini. Tetapi biarlah, saudara, kita boleh berhenti sejenak untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di minggu yang pertama, di tahun yang baru ini, mari, saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Filipi 3 ayat ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, saudara. Saya akan membacakan bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Baik, saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan sekaligus menjalankan firman Tuhan ini di dalam kehidupan keseharian kita. Baik, saudara, saya mengajak kita sebelum kita lebih jauh melanjutkan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa, kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami rindu, Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang boleh tinggal di dalam kehidupan kami, boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami, dan juga firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam kami menapaki hari-hari dan tujuan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menuntun kami, dan Roh Kudus juga yang mencelikan hati dan pikiran kami, untuk kami diberikan kerendahan hati untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, tadi kita membaca bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Saudara, di antara sekian banyak surat-surat Rasul Paulus, surat Filipi ini adalah surat yang paling memiliki satu kesan yang sangat mendalam. Mungkin, saudara, bagi sebagian orang yang ketika membaca firman Tuhan ini atau membaca surat Filipi ini memiliki kesan yang berbeda dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Saudara, kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, saudara. Dan suratnya yang terakhir sebelum ia
mati. Saudara, cobalah kita membayangkan orang yang menderita semenderita Paulus, tahu bahwa sebentar lagi ia akan dihukum mati, tetapi dari dalam penjara dia masih bisa mengirimkan pesan, saudara. Saudara, pesan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari surat Filipi ini, saudara? Yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dikatakan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu dikatakan di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara, luar biasa bukan? Melalui firman Tuhan, melalui surat ini, saudara. It is amazing, luar biasa, saudara. Saudara, konon kata-kata terakhir orang yang akan meninggal dunia itu lebih mujarab dan berkhasiat, kata orang. Kini dengarlah bagaimana Paulus pada akhir hidupnya merenungkan dan menilai kaleidoskop tahun-tahun hidupnya yang panjang yang telah dia lampaui, saudara. Ia berkata demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Saudara, mengejar dan menangkap apa, saudara? Tentu saja hal yang ia anggap sebagai tujuan akhir dari hidup orang Kristen. Saudara, apabila kita sudah mencapai tahap hidup seperti itu, barulah kita dapat berkata, ini saudara, akhirnya sampai juga aku ke tujuan. Kini aku boleh tenang, bersantai-santai dan kemudian beristirahat, karena mahkota kehidupan sudah di tangan. Saudara, sekiranya Rasul Paulus mengatakan itu memang sudah sepantasnya. Itu memang sudah selayaknya, saudara. Ia telah bekerja, dia telah melayani, berbuat bagi Tuhan banyak hal yang sudah dia lakukan untuk Tuhan. Dia berkorban, dia memberi begitu banyak, menghasilkan begitu banyak. Apalagi yang lain, apalagi yang kurang, saudara, yang masih harus dituntut lagi dari Rasul Paulus. Saudara, namun demikian Paulus sendiri di akhir hayat hidupnya berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Belum, saudara. Oleh karena itu, belum waktunya untuk bertenang-tenang. Belum waktunya bagi Rasul Paulus untuk bersenang-senang. Sebelum hidup ini berakhir, tidak ada waktu untuk beristirahat dan berhenti. Lalu apa? Paulus berkata, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, apa arti dari perkataan ini? Apa artinya, saudara? Artinya adalah seluruh hidup orang percaya adalah perjuangan. Seluruh hidup orang percaya itu adalah perlombaan, saudara. Seluruh hidup orang percaya adalah di dalam perjalanan. Terus berjalan, terus berlari, tak pernah merasa sudah sampai. Saudara, oleh karena itu, arahkanlah hidup kita. Arahkanlah hidup saudara, arahkanlah hidup saya ke depan. Hanya ke depan. Jangan pernah kita mengarahkan hidup kita kembali ke belakang, saudara. Saudara, seringkali kita mendengar orang berkata, Tuhan, kurang apa lagi saya ini? Sudah berapa puluh tahun saya telah bekerja untukmu. Bukankah itu sudah cukup? Sekarang biarkan saya beristirahat sekarang. Tetapi Tuhan menjawab, saudara, tidak.
Berapa banyak pun yang telah kau lakukan dan hasilkan, dan juga berapa lama pun, lupakanlah itu. Semuanya itu telah ada di belakang. Arahkanlah hidupmu kepada apa yang ada di hadapanmu. Mungkin ada lagi yang mengatakan begini, saudara, Tuhan, saya berhenti di sini saja. Saya sudah tidak kuat lagi. Hidup saya terlalu berat. Saya sudah terlalu penat. Saudara, Tuhan berkata, tidak. Betapapun gelap jalan-jalanmu, dan betapapun pahitnya pengalaman-pengalamanmu, itu juga sudah ada di belakangmu. Lupakanlah itu dan arahkan dirimu kepada kemungkinan dan kesempatan yang ada di hadapanmu, saudara. Saudara, bagi orang percaya, prestasi besar bagaimanapun tidak boleh membuat ia berhenti berpuas diri. Kesulitan besar bagaimanapun tak boleh membuat orang berputus asa dan berkecil hati. Dia harus terus berlari, saudara. Berlari kemana? Berlari kepada tujuan. Tujuan di depan, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita harus berlari? Bagaimana kita harus berlari, saudara? Saudara, saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan, saudara. Satu bagian firman Tuhan dari surat Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari, saudara, kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Saudara, ada 3 hal penting di sini yang dikatakan bila kita ingin berlari dengan baik, saudara. Yang pertama, saudara, berlomba dengan tekun. Apa artinya tekun? Tekun artinya berlomba dengan serius, berlomba dengan gigih, berlomba dengan ulet, dengan semangat yang tinggi, dan dengan satu tekad yang bulat. Kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, apakah bukan ini titik lemah kita, saudara? Yaitu kurangnya serius. Kurang serius, atau kita memang serius dalam banyak hal. Serius dengan pekerjaan kita, serius dengan karir kita, serius dengan keluarga kita. Untuk hal-hal demikian kita amat serius. Tetapi apakah kita sama seriusnya dengan iman kita? Apakah kita sama seriusnya dengan iman kita, saudara? Kita amat serius memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan jasmani kita. Tetapi apakah kita juga serius dalam memelihara hidup rohani kita? Kita tak mungkin berlomba dengan baik bila kita tidak melakukannya dengan satu ketekunan dan keseriusan. Dan yang kedua, saudara, dikatakan tinggalkan semua beban dan dosa. Tinggalkan semua beban dan dosa. Saudara, ini juga amat penting. Orang tidak akan bisa berlari dengan baik kalau ia harus membawa beban yang terlalu banyak. Beban persoalan, beban kekhawatiran, saudara, dan beban dosa. Memang tidak ada hidup yang tanpa persoalan.
Tidak ada hidup yang tanpa kekhawatiran. Dan tidak ada hidup yang tanpa dosa. Saudara, Yesus tidak melarang kita, misalnya kita, untuk khawatir, saudara. Malah dia juga memberi kebebasan kepada kita untuk melakukan itu. Atau saudara, Yesus juga memberikan kebebasan kepada kita untuk kita memilih untuk melakukan ini atau tidak melakukan ini. Untuk tidak melakukan dosa atau untuk berbuat dosa, saudara. Tetapi dengan satu catatan, bahwa segala sesuatu ini harus dengan resiko. Tentu saja dengan segala resikonya, saudara. Saudara boleh, tetapi jangan biarkan itu mengejarmu. Tinggalkan semua yang sudah ada di belakang. Hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Pertanyaannya, Anda berbuat dosa? Selesaikan itu segera, supaya ini tidak menjadi rintangan, supaya ini tidak menjadi beban yang merintangi Anda untuk berlomba dengan baik. Saudara, setiap ada persoalan, selesaikan dengan segera, selesaikan dengan tuntas. Jangan biarkan itu menjadi satu beban di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan biarkan itu menjadi beban di dalam kita berlari kepada tujuan di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadi sesuatu yang berat dan merintangi perjalanan kita untuk mencapai kepada sasaran dan kepada tujuan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang kedua, saudara. Tinggalkan semua beban dan dosa. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jikalau saudara ingat di dalam perjanjian lama, yaitu kisah daripada istri Lot. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah istri Lot ini, saudara? Saudara, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, tidak seperti istri Lot. Saudara, kakinya menuju ke depan. Saudara, kaki istri Lot menuju ke depan. Tetapi perhatikan, saudara, mata dan kepala serta hatinya tidak tertuju ke depan. Mata, kepala, dan hatinya tertuju ke belakang, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak pernah sampai kepada tujuan. Saudara, ini adalah contoh daripada orang Kristen yang masih mendua hati. Saudara, mungkin banyak orang Kristen ketika ditanya, apakah engkau mau mengikut Kristus? Maka jawabannya ialah, saya mau mengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau mau meninggalkan hidupmu yang lama? Saudara mikir dua kali, saudara. Ketika ditanya apakah engkau mau mengikut Kristus, jawabannya mau. Tetapi ketika ditanya apakah engkau mau meninggalkan hidupmu yang lama, apakah engkau mau meninggalkan sifat yang lama, apakah engkau mau meninggalkan keinginan yang lama? Mungkin jawabannya nanti dulu. Saudara, padahal Yesus berkata bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jikalau kita ingin memilih Tuhan, jangan kita menambahkan dengan plus, dengan kuasa-kuasa apapun, saudara. Saudara, pertanyaannya kepada kita, Anda mau memenangkan perlombaan iman? Apakah saudara mau memenangkan perlombaan iman? Apakah saya mau memenangkan perlombaan iman?
biarlah Tuhan yang menguasai hidup kita, saudara. Biarlah Tuhan yang menguasai hidup saudara, biarlah Tuhan yang menguasai hidup saya 100%, saudara. Tuhan menguasai hidup kita, semuanya dan seluruhnya. Hati, kepala, waktu, tenaga, harta. Sebab dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Saudara, di tahun yang baru, tahun 2021, saudara, ketika kita meninggalkan di tahun yang lama, 2020, ketika kita memasuki di tahun yang baru, saudara, tentu banyak tujuan-tujuan yang ingin kita capai, saudara, yang belum tercapai di tahun yang sudah lewat. Jikalau kita mengkilas balik di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita menyelesaikan tahun 2019 dan kita memasuki tahun 2020, saudara, dan kemudian kita diperhadapkan kepada satu situasi, yaitu pandemi yang kita hadapi saat ini. Saudara, semua tujuan daripada kehidupan kita berubah total, saudara. Apa yang sudah kita rencanakan di tahun 2019, saya akan melakukan ini dan itu di tahun 2020. Tetapi semuanya itu tidak tergenapi. Dan sekarang, saudara, ketika kita sudah meninggalkan tahun yang lama dan kemudian kita memasuki tahun yang baru, saudara, bagaimana dengan tahun yang baru ini? 2021, saudara. Apakah akan sama seperti 2020? Kita tidak tahu, saudara. Tetapi, saudara, ada hal-hal yang pasti yang Tuhan inginkan dari setiap kita, supaya kita bisa berlari sampai kepada tujuan kita. Tujuan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Dan 3 hal ini, saudara, menjadi acuan bagi kita ketika kita berlari, ketika kita menatap kepada tujuan yang ada di depan kita. Mari, saudara, kita berlomba dengan tekun. Mari kita berlari dengan tekun. Mari, saudara, kita tinggalkan beban dan dosa dan fokuskan mata dan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Kristus. Dan satu hal lagi, tinggalkan semua yang di belakang. Yang sudah berlalu, saudara, biarlah itu berlalu, saudara. Yang baru itu sudah datang. Yang baru itu ada di depan kita, saudara. Dan mari kita berlari-larilah menuju tujuan yang ada di depan kita. Saudara, selamat memulai tahun yang baru ini. Baru 3 hari, saudara, kita memasuki tahun yang baru. Perjalanan kita masih panjang. Masih ada 362 hari yang harus kita lalui di tahun yang baru ini. Mari, saudara-saudara sekalian, dengan hati yang penuh dengan optimis, dengan satu ketekatan di dalam hati kita, mari kita berlari kepada tujuan dalam hidup kita. Tujuan yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Dengan catatan 3 hal yang harus kita perhatikan. Mari kita berlomba dengan tekun. Mari kita tinggalkan semua beban dan dosa kita dan arahkan mata kita tertuju kepada Kristus dan tinggalkan semua apa yang ada di belakang kita yang sudah berlalu. Mari kita berlari sampai kepada tujuan yang ada di depan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu, ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami pengharapan. Biarlah Engkau memberikan kami satu keyakinan dan kepastian di tahun yang baru ini. Walaupun kami masih diperhadapkan kepada satu situasi kondisi yang tidak menguntungkan. Secara situasi memang kondisi ini tidak menguntungkan.
Tetapi bukan itu saja yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan ingin kerohanian kami. Tuhan ingin kehidupan kami senantiasa berlari kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Supaya kami mencapai garis finish. Karena ada sesuatu pengharapan, janji Tuhan yang sedang menanti kami. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami, kuatkan kami, dan bantu kami, topang kami, untuk kami berlari sampai kepada tujuan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai berbicara. Firman-Mu yang tinggal di dalam hati kami, boleh membukakan hati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami satu tuntunan di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami berlari pada tujuan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, seperti biasa di minggu pertama, di awal bulan saudara, kita akan memperingati perjamuan Tuhan. Saudara, perjamuan Tuhan pada pagi hari ini terbuka bagi saudara yang sudah disidi maupun bagi saudara yang sudah dibaptis. Saudara, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita, saudara. Satu firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita di dalam kita mengambil bagian, memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23, saudara, sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk kita bersama-sama memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita bersama-sama akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Baik saudara, mari kita persiapkan hati kita, kita akan memperingati perjamuan Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita menaikkan satu pujian. KPPK 164. Dekat ke salib-Mu. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkan. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada berhenti. Imanku yang terkecil, imanku
yang terkecil. Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang memuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh memperingati perjamuan Tuhan. Di tahun yang baru, di bulan pertama, dan di minggu yang pertama kami bersyukur Tuhan. Kami diingatkan kembali betapa besar kasih pengorbanan yang sudah Kristus nyatakan di atas kayu salib bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami memperingati perjamuan Tuhan ini, hati kami diingatkan kembali betapa Tuhan yang sudah mengasihi kami, dan bertanya kepada diri kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan yang sudah Engkau nyatakan di atas kayu salib bagi setiap kami orang yang berdosa. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima memperingati perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dipecahkan dan dihancurkan bagimu. Sebab itu ambillah ini dan makanlah. Biarlah ini menjadi satu peringatan bagiku." Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita memakan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan mengucap syukur kita memakannya bersama-sama. Saudara, dan setelah itu Yesus mengambil cawan air anggur dan dia berkata bahwa cawan air anggur ini adalah lambang daripada darahku yang ditumpahkan, dimeteraikan bagi setiap manusia yang berdosa. Sebab itu ambillah ini dan minumlah, biarlah ini menjadi peringatan bagiku. Mari saudara, dengan mengucap syukur, saya mengajak kita untuk kita meminumnya bersama-sama. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui perjamuan Tuhan yang boleh kami peringati pada pagi hari ini, menolong kami melihat kembali akan kasih Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh kami arahkan kepada tujuan yang Tuhan inginkan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kami. Dan hidup kami hanya sebagai sarana yang Tuhan nyatakan dan Tuhan pakai untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami di dunia ini dan bagi pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Baik saudara, ibadah kita lanjutkan kembali. Kita bersyukur Bapak Ibu untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kita. Terlebih lagi kita bersyukur pada Tuhan di mana kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengingatkan kita kembali untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu Bapak Ibu. Terambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan sebagai ayat hafalan yang akan kita hafalkan selama 1 minggu yang akan datang, terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama di hari ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 10. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu kita diberi kesempatan kembali untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Dan jikalau Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat mengumpulkannya di rumah dan membawa ke gereja. Jikalau suatu waktu Bapak Ibu dapat membawanya ke gereja. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di dalam warta maupun yang tertera di slide ini. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, agar rohnya kuasai hatimu, jiwamu, tubuh dan rohmu, serahkanlah kepadanya, kau kan diberi berkat melimpah. Di mezbahnya sembahkanlah rohmu. Pernah kau berharap iman dikuatkan, diperoleh damai sejahtera, jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu, jiwa tubuh rohmu, serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu,
Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu, jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa dan bersyukur untuk persembahan hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan di mana kami boleh mengembalikan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami melalui persembahan ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati melalui keluarga mereka, melalui usaha, melalui pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan mereka. Biarlah apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami terus mengembalikannya untuk memuliakan Tuhan kami, dan terlebih lagi boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan di pagi hari ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini, dan terlebih lagi memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa warta yang akan kita simak bersama-sama berikut ini. Yang pertama, saya mewakili majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, dan terlebih lagi selamat tahun baru, tahun 2021, dan biarlah di sepanjang tahun 2021 ini sukacita daripada Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita juga bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita boleh mengikuti akan perjamuan Tuhan di pagi hari ini, memperingati kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, dan biarlah ini dapat kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap harinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan pengucapan syukur tahunan yang sudah Bapak Ibu sampaikan di gereja, dibawa di gereja, maupun Bapak Ibu yang mentransfer ke nomor rekening gereja. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kami selalu menghimbau dan selalu mengharapkan Bapak Ibu untuk terus bergabung di dalam grup Share and Grow Together yang ada di dalam gereja kita ini. Grup ini sebagai sarana bagi kita untuk saling memperhatikan, saling peduli, dan terlebih kita boleh saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Bapak Ibu, kita juga memperhatikan bahwa gerakan GSRI Sunter Peduli telah disalurkan, dan kami selalu menghimbau Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang masih terbeban atau tergerak hatinya untuk mendukung kegiatan ini, dapat memberikan atau menyalurkannya ke nomor rekening gereja. Dan satu catatan yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, untuk gerakan GSRI Sunter Peduli, jikalau Bapak Ibu mentransfer ke nomor rekening gereja, Bapak Ibu dapat menambahkan Rp12 di jumlah atau nominal yang Bapak Ibu transfer. Mari kita juga memperhatikan jadwal ibadah sepekan dan kegiatan-kegiatan sepekan yang boleh kita ikuti bersama melalui slide ini. Dan kami selalu menghimbau dan mengajak Bapak Ibu untuk terus bersama-sama di dalam kegiatan sepekan yang boleh ada di dalam gereja kita ini. Kiranya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga bersyukur pada Tuhan di mana ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini Bapak Ibu.
Di tanggal 28 Desember ada Ibu Yap Englan, dan di tanggal 28 yang sama ada Ibu Ellen, dan pada tanggal 2 Januari ada Ibu Lee Pao Chen. Saya mewakili Majelis Badan Pengurus dan Hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi ketiga saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam minggu ini, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan setelah ini nanti, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan yang terakhir Bapak Ibu, untuk pokok doa yang akan kita dukung dalam doa dalam 1 minggu ini, dapat kita perhatikan di dalam slide ini. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. 1 tahun Tuhan sudah menambahkan usia bagi mereka, dan sampai saat ini Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk Ibu Ellen, untuk Ibu Pao Chen, untuk Ibu Yap Englan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memimpin kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka sampai saat ini. Dan demikian juga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan memimpin kehidupan mereka di waktu-waktu yang akan datang. Kami merindukan ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka terus merasakan sukacita, damai sejahtera, dan terlebih terus merasakan perjumpaan secara pribadi itu di dalam Tuhan. Sehingga mereka juga ya Tuhan bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka, dan terlebih mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kami serahkan untuk keluarga mereka, untuk anak cucu mereka, untuk pribadi mereka sendiri di dalam kondisi kesehatan mereka, kiranya Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian doksologi, dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan berlarilah kepada tujuan yang Tuhan inginkan bagi saudara, bagi kita semua untuk mencapainya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.